Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu di sepanjang minggu ini? Pasti luar biasa, amin. Saya tahu dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita, amin. Dan bulan ini, dan bahkan tahun ini, di tahun yang baru, di tahun 5781, Tuhan memberikan kita tuntunan, yaitu untuk kita berjalan itu terus dalam kebenaran Tuhan, untuk menjadi senjata kebenaran Allah, amin. Oleh karena itu, mari minta Tuhan untuk selalu memberikan kita kuasa Roh Kudus-Nya, untuk kita bisa mengubah hati kita dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari katakan dengan segenap hati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk
kalalaba, hira namaya syandaralamo. Mari angkat sembahmu, mari angkat sembahmu di hadapannya, sebab Dia layak. Oh, Dia nama syandaralamo, yang terbaik ya Tuhan, hanya bagimu. Oh, Dia nama syandaralaba, oh, Dia nama kalalaba, Hiria nama siandara nama kalalaba, Horia nama siandara nama kalalaba, Hiria nama siandara nama kalalaba, Horia nama kalalaba ya siandara nama, Hira nama siandara bersama kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur, berterima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang Tuhan izinkan kami nikmati di sepanjang hari-hari yang kami lewati. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi setiap anggota-anggota FA yang mendengarkannya dimanapun berada ya Bapa. Kuasa darah-Mu yang kudus itu yang mengajari kami untuk kami mengerti arti kebenaran firman-Mu. Setiap alat panca indera yang Tuhan berikan bagi kami mau pakai untuk mendengarkan suara-Mu. Berikan kami hikmat pengertian Bapa, untuk kami mengerti, dan berikan kami kekuatan untuk kami mampu melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur.
Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Malam hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam FA, dimanapun kita berada. Karena kita tahu di masa-masa pandemik saat ini, kita melakukannya secara live streaming. Tapi itu tidak mengganggu hati dan pikiran kita. Itu tidak mengurangi sikap dan kerinduan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebab firman Tuhan yang menuntun kita setiap waktu, mengajari kita untuk kita mengerti rencana Tuhan, untuk kita mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 24 ayat 10. Begini isi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus. Setiap kita atau setiap manusia pasti pernah mengalami kekecewaan. Pasti pernah mengalami kecut hati, tawar hati. Itu tidak bisa kita pungkiri. Khususnya di masa-masa kesukaran saat ini. Di masa-masa pandemik saat ini. Banyak hal-hal yang diperhadapkan kepada kita. Banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Banyak tantangan. Baik itu secara perekonomian. Karena kita tahu di mana-mana banyak orang-orang kehilangan pekerjaannya. Karena masa-masa kesukaran, masa-masa pandemik saat ini. Kemanakah kita harus mengadu? Siapakah yang harus kita cari? Haruskah kita menjadi orang-orang tawar hati sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini. Untuk kita tidak menjadi orang-orang yang tawar hati. Orang-orang yang tawar hati itu adalah orang-orang yang berputus asa. Orang-orang yang patah semangat. Orang-orang yang lemah. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Untuk kita tetap kuat. Untuk kita tidak menjadi orang-orang yang tawar hati. Kelemahan kita ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita berputus asa karena kita mengandalkan pikiran kita. Jadi biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Kita mau belajar sebagaimana penderitaan Tuhan ketika dia di kayu salib. Dia rela mati untuk kita. Bahkan dia telah menanggung dosa kita. Dia tidak tawar hati menghadapi segalanya. Dia menyerahkannya kepada Bapa yang di sorga. Maka kita juga sebagai pengikut-pengikut Tuhan, biar kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memakai Joshua sebagai alatnya, penerus pekerjaan yang dikerjakan oleh Musa, Tuhan melihat bahwa Joshua itu tawar hati. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan mengingatkan Joshua agar dia tidak kecut hati. Mari kita baca Joshua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Joshua dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel merebut kota tanah Kanaan,
Pada saat itu dia pasti tawar hati, dia tidak akan mampu. Itu wajar, karena dia bukan seorang pemimpin. Pada saat itu pemimpinnya adalah Musa. Tapi Tuhan memilih dia untuk meneruskan perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan. Dengan iman, Yosua terus berjalan memimpin bangsa Israel dan memegang teguh akan janji-janji Tuhan yang telah diucapkannya kepada Musa pada waktu itu. Kembali kita baca dari Yosua 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu yang menjadi pegangan Yosua, bahwa setiap apa yang dilewatinya, maka Tuhan akan memimpin, maka Tuhan akan menolong dia, maka Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Dan Tuhan mengajari kita untuk kita tetap berjalan sebagaimana Yosua berjalan dengan mengandalkan iman. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk kita berjalan dan belajar untuk tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah sementara. Apa yang sementara? Itu segala harta yang kita miliki. Tubuh kita itu adalah sementara. Itu akan hilang. Tapi yang tidak kelihatan adalah kehidupan yang kekal. Itu yang kita kejar. Itu yang kita pikirkan. Itu yang kita cari. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Kembali kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itulah firman Tuhan yang meneguhkan kita saat ini, yang menguatkan kita untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan memelihara, bahwa Tuhan menuntun kita, bahwa Tuhan memampukan kita untuk melampaui segala kesukaran-kesukaran, bahkan gelombang-gelombang kehidupan yang terpapar di hadapan kita saat ini. Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur dalam keadaan baik itu biasa. Tapi bersyukur dalam kesukaran, bersyukur dalam penderitaan, bersyukur dalam penyakit kita. Dengan kata lain kita mengucap syukur apapun yang terjadi. Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur. Karena dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan yang kita terima? Hanya dengan ucapan syukur kita. Itu yang dapat kita ucapkan kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu sangat baik dan teramat baik. Janjinya ya dan amin. Bahkan rancangannya adalah rancangan kebaikan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Kalau Yosua dituntun Tuhan dan kalau Yosua berjalan dengan iman, mari kita berjalan dengan iman. Saya percaya bahwa setiap anggota-anggota FA yang bergabung di FA GBI Belawan, semuanya
saya rindu menjadi orang-orang yang berjalan dengan iman. Iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bahwa Tuhan yang memberkati, bahwa Tuhan yang mencukupkan. Biarlah karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuntunanmu yang mengajari kami untuk kami menjadi orang-orang yang kuat. Untuk kami menjadi orang-orang yang tidak tawar hati. Dan tuntunanmu yang mengajari kami untuk kami belajar melihat yang tidak kelihatan. Dan tuntunanmu juga yang mengajari kami Tuhan untuk tetap bersyukur. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami agar kami menjadi orang-orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah Engkau Allah yang berkarya bagi setiap anggota-anggota FA dimanapun berada ya Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu nih Bapa. Di dalam segala kesukaran mereka, di dalam segala kelemahan mereka, di dalam segala sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk memberi kekuatan. Kami mau percayakan seluruh anggota-anggota FA ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di pusat, yaitu Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Bapak Bambang Yonan. Bela pengurapan yang baru Kau berikan bagi anak-anak-Mu ini, pengwahyuan yang baru. Bahkan kasih karunia-Mu menyertai mereka, bahkan seisi rumah mereka. Tuntun mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Edi Prayotno, beserta dengan keempat wakilnya. Bahkan Bapak Bambang Yonan sebagai Bapak rohani kami juga Tuhan, kami mau percayakan dia ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati, lindungi senantiasa, bahkan seisi rumahnya kami mau percayakan di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami yang ada di GBI Belawan. Tuhan berkati mereka. Berkati Bapak Jansen Lase, berkati Bapak Siadari, berkati seluruh keluarga besarnya. Biarlah tuntunan-Mu, penyertaan-Mu bagi para hamba-hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, di dalam menyatakan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa melindungi. Kami mau berdoa juga buat kota kudus-Mu Yerusalem. Kami angkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah di kota kudus-Mu Yerusalem. Bahkan tembok dan puri-puri-Mu aman sentosa yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah setiap orang-orang yang mencintai kota kudus-Mu Yerusalem dan yang mengangkat tangan serta berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku yang baik. Penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang malam hari ini. Ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.